Misteri Rompi Onto Kusumo Sunan Kalijogo. Seperti kita ketahui, Sunan Kalijogo adalah salah seorang wali songo yang namanya terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, orang Jawa pada khususnya. Pasalnya, beliau dinilai berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan tidak hanya itu, ia terkenal karena kesaktiannya. Sebagai penyebar dakwah, beliau merupakan manusia linguih yang komplit dan serba bisa. Nama asli Sunan Kalijogo adalah Raden Said, putra dari Adipati Tuban Wilwotekto. Seperti disebut dalam babat, Raden Said disebut Sunan Kalijogo, yang berarti orang yang menjaga sungai, karena kebetulan beliau pernah di tepi sungai. Pendapat lain memberi tafsiran bahwa Sunan Kalijogo mengandung makna sebagai penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Masih dalam sebuah babat dikisahkan, dalam tapanya Raden Said disuruh oleh Sunan Bonang agar menunggui tongkat di tepi sungai. Ini mengandung simbol bahwa Raden Said mendapat tugas menjaga pegangan hidup atau agama Islam di tanah Jawa pada masa itu, yang masyarakatnya sudah menganut aliran kepercayaan di samping Hindu dan Buddha. Akhirnya, sekian lamanya menunggu tongkat di tepi sungai, Raden Said tidak hanyut, hanya tubuhnya ditumbuhi akar, dedaunan, dan rumput. Hal ini mengandung arti dalam dakwahnya Raden Said bisa bergaul dengan segala lapisan masyarakat Jawa, sehingga mengotori tubuhnya, namun selanjutnya dapat dibersihkan oleh Sunan Bonang dengan ilmu agama Islam hakiki yang bertingkat sangat tinggi. Demikian sekelumit sekedar tafsiran pendapat mengenai asal-usul nama Sunan Kalijogo, dan video ini tidak dimaksudkan untuk membedah bagaimana kerahasiaan di balik nama itu lebih mendetail lagi. Sekelumit silsilah tersebut kami bermaksud sebagai bahan acuan agar pembeberan mengenai Rompi Onto Kusumo atau Jimat Kalimosodo yang merupakan piandel Sunan Kalijogo ini lebih mudah ditelusuri untuk selanjutnya dipahami. Kanjeng Sunan Kalijogo dapat dikatakan sebagai seorang sakti mandraguna. Karena kesaktiannya itu, beliau juga mendapat julukan Wali Wolu Siji Tinari. Seperti diketahui, beliau adalah salah seorang murid kesayangan Kanjeng Sunan Bonang. Sekarang kami ajak saudara untuk mendalami kisah mengenai turunnya Rompi Onto Kusumo yang terkenal. Betapa hebat aura dan kekuatannya itu, sehingga banyak mengilhami para praktisi spiritual untuk menciptakan jimat-jimat sejenis. Akan tetapi Rompi Onto Kusumo yang sejati hanyalah milik Sunan Kalijogo atau yang mendapat edaran langsung dari beliau. Dari penuturan pembimbing spiritual kami, kisah yang melatar belakangi turunnya Rompi Onto Kusumo tersebut berawal dari perseteruan antara Sunan Kalijogo dengan Nyi Ratu Kidul atau Roro Kidul, penguasa kutub pantai selatan yang menjadi sentral kekuatan ilmu hitam di Nuswantoro, dan harap dibedakan saudara-saudara, antara Nyai Roro Kidul berbeda dengan Ratu Kanjeng Kidul. Namun terakhir ini adalah penguasa pantai selatan yang beraliran putih. Sebuah tutur tua menceritakan pada suatu ketika, semua daerah di kawasan wilayah pantai selatan dilanda hujan badai yang sangat hebat. Wabah penyakit merajalela, pagebluk yang ditimbulkan oleh kejahatan Nyi Roro Kidul merenggut jiwa siapa saja. Melihat kenyataan ini sebagai satrio, Sunan Kalijogo turun gelenggang. Beliau menantang Nyi Roro Kidul adu kesaktian,
dan pada pertarungan pertama ini Sunan Kalijogo kalah. Setelah kekalahan pertama itu, Sunan Kalijogo mendapat wangsit dari malaikat Jibril. Wangsit tersebut mengatakan untuk mengalahkan Nyi Roro Kidul, Kanjeng Sunan Kalijogo harus menghatamkan Al-Quran. Dan memang benar setelah titah wangsit tersebut dilaksanakan, dalam pertempuran kedua Nyi Roro Kidul langsung tunduk dan takluk kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Pagebluk Mayangkara pun dapat dihindari. Kemenangan Kanjeng Sunan Kalijogo ini membuktikan kesaktiannya, apalagi setelah beliau mendapatkan rompi Ontokusumo. Dalam sebuah kisah tutur tua, rompi Ontokusumo ini diperoleh hari Jumat Legi saat para wali Songo selain Sunan Ampel yang ketika itu telah wafat berkumpul di Masjid Agung Demak. Dalam pertemuan itu, lewat proses yang sulit diceritakan, tiba-tiba datang sepucuk surat yang konon datangnya dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo akan mendapatkan hadiah berupa kulit kambing. Tentu bukan sembarang kulit kambing, pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing. Dan selanjutnya kulit kambing tersebut harus dibuat menjadi rompi sebagai piandel Kanjeng Sunan Kalijogo. Rompi inilah yang kemudian dikenal sebagai rompi Ontokusumo. Sedang kulit kambing yang tersisa dibuat menjadi kotang dalam dan diberikan kepada Sunan Muria. Sayangnya kotang dalam yang dibuat ini tidak pas dengan tubuh Sunan Muria. Begitupun ketika diberikan kepada para wali yang lain, akhirnya kotang dalam tersebut musnah dan raib hingga hari ini. Mungkin karena asal-usulnya yang sulit ditembus dengan pikiran secara normal, kekuatan yang terkandung dalam rompi Ontokusumo sangat luar biasa. Bahkan para sunan pun tak dapat menyimpulkan secara pasti cahaya yang terkandung dalam rompi tersebut. Konon sejak saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo selalu mengenakan rompi sakti tersebut. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hanya Sunan Kalijogo yang memiliki rompi Ontokusumo, sedangkan sunan yang lain tidak memilikinya. Demikian sekelumit hal ikhwal tentang rompi Ontokusumo yang fenomenal tersebut. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumati.